أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Hadirin hadirat yang berbahagia, kajian hari ini saya akan menyampaikan sebuah uraian yang berjudul Sebaik-baik orang yang beruntung. Setiap kita hidup ingin beruntung. Tidak ada orang yang ingin buntung. Siapa saja kamu, siapa saja kita, pasti hidup ingin sebuah keberuntungan. Mari kita simak hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Salman anna rajulan min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haddathahu qala lamma fatahna Khaybara akhraju ghanaimahum faja'a rajulun hina shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah laqad rabihtu ribham ma rabihal yawm mislahu ahad min ahli hadzal wadi qala wayhaka wa ma rabihta qala ma ziltu abi'u wa abta'u hatta rabihtu thalatha mi'ati uqiyatin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana unabbi'uka bi khairi rajulin rabiha ana unabbi'uka bi khairin rajuli rabiha qala ma huwa ya Rasulullah qala rak'ataini ba'da shalah. Artinya, Ibnu Salman meriwayatkan bahwa seorang sahabat Nabi bercerita, ketika kami mendapat kemenangan dalam perang Khaybar, orang-orang mengeluarkan harta rampasan mereka masing-masing berupa berbagai barang dan tawanan. Kemudian di antara mereka mulai saling berjual beli ghanimah. Ghanimah adalah rampasan perang. Lalu datanglah seorang laki-laki kepada Nabi dan berkata, Ya Rasulullah, sungguh saya sangat beruntung pada hari ini dan tidak ada seorang pun dari penduduk lembah ini yang beruntung seperti saya. Maka Nabi bersabda, berapakah keuntunganmu itu? Jawab orang itu, saya berniaga hingga memperoleh untung 300 uqiyah. Nabi bersabda,
maukah aku beritahukan sebaik-baik orang yang beruntung? Jawab sahabat, apa itu ya Rasulullah? Nabi menjelaskan, Nabi bersabda, 2 rakaat salat sunat sesudah salat fardu. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi Nabi menjelaskan, ya, 2 rakaat setelah salat fardu itu lebih baik daripada apa yang sahabatnya tadi dapatkan dari keberuntungan jual beli dari hasil harta rampasan. Masya Allah, luar biasa ini nilai ibadah kepada Allah. 1 uqiyah itu sama dengan 40 dirham. Dan 1 dirham sama dengan 4 anah atau 1/4 rupiah mata uang India. Dengan demikian kurang lebih berjumlah 3.000 rupiah. Namun apalah arti keuntungan sebanyak itu jika dibandingkan dengan hakikat keuntungan yang akan dimiliki selamanya yang tidak akan pernah habis. Inilah yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rajanya para raja, andaikan kita memiliki hakikat iman, uang 3.000 rupiah tidak memiliki nilai sedikit pun dibandingkan 2 rakaat sholat. Hidup ini benar-benar akan menjadi damai karena menganggap sholat sebagai suatu kekayaan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad menyatakan sholat sebagai penyujuk mataku. Dan wasiat terakhir yang Nabi utamakan terhadap umat ini adalah agar memperhatikan sholat. Jadi ketika Nabi akan wafat, Nabi pesan, ummati, 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 as-sholah, as-sholah, as-sholah. Banyak hadis yang meriwayatkan wasiat terakhir Nabi. Salah satu di antaranya adalah hadis Ummu Salamah. Ia berkata, sabda terakhir Rasulullah ketika beliau sangat sulit berbicara adalah menekankan agar memperhatikan sholat dan takut kepada Allah dalam menjaga hak hamba sahaya. Hadis seperti ini juga telah diriwayatkan oleh Ali bahwa ucapan terakhir Nabi adalah penekanan terhadap sholat dan anjuran agar takut kepada Allah dalam masalah hamba sahaya. Suatu ketika Nabi mengirim sepasukan jihad ke Najd. Dalam waktu yang sangat singkat, mereka kembali dengan membawa kemenangan serta harta rampasan yang sangat banyak. Orang-orang merasa heran karena mereka sangat cepat kembali dengan membawa kemenangan dan harta rampasan yang sangat banyak. Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku beritahu tentang orang yang mendapatkan harta yang lebih banyak daripada harta tersebut dan lebih cepat waktunya? Ia adalah orang yang sholat subuh dengan berjamaah di masjid tentunya. Setelah sholat
ia duduk di tempatnya hingga terbit matahari. Setelah terbit matahari waktu Isra, ia sholat 2 rakaat. Dialah orang yang mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat daripada mendapatkan harta benda. Inilah sebaik-baik orang yang beruntung, ya. Orang yang melakukan ibadah. Orang yang menjaga ibadah. Bahwa nilai sholat sunat 2 rakaat setelah sholat wajib, sebagaimana keterangan hadis di atas, itu lebih baik daripada mendapatkan semua hasil perdagangan. Maka penting, ya, kita harus pahamkan diri kita ini bahwa yang namanya harta benda itu tidak hanya materi, tidak hanya sesuatu yang bisa kita lihat, sesuatu yang bisa kita pegang, sesuatu yang bisa kita makan minum. Namanya harta itu bisa berupa ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Ini juga harta kekayaan. Orang yang bisa memperbanyak ibadah itu termasuk orang yang banyak harta. Inilah harta yang sebenarnya. Maka penting semua kita meluruskan, ya, pandangan kita, pemahaman kita. Jangan hanya berpikir harta itu materi saja. Sehingga kita ini lebih mengutamakan materi daripada ibadah. 2 rakaat sholat sunat setelah sholat fardu itu lebih baik daripada mendapatkan harta walaupun berapa saja. Kemudian hadis yang kedua tadi, ya, sholat subuh berjamaah di masjid, tidak pulang dulu, duduk berzikir, mungkin ada kajian sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari dia melakukan sholat sunat 2 rakaat, maka Masya Allah ia mendapatkan dunia berikut isinya. Dialah orang yang mendapat keuntungan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Bahkan ada keterangan hadis bahwa orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, tidak tidur, tidak pulang, ya, diisi dengan program-program, dengan tilawah, dengan zikir, doa, atau mungkin ada kajian sampai menunggu terbitnya matahari. Setelah terbit, maka ia melakukan sholat sunat 2 rakaat. Kata Nabi, dia telah mendapatkan pahala haji umroh yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Nabi sampai mengatakan 3 kali sempurna, sempurna, sempurna. Inilah orang yang mendapatkan sebaik-baik keberuntungan dengan cara yang mudah dan cepat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita hidayah taufik, ya, memberi kepada kita pemahaman yang betul untuk mencintai ibadah dari segala-galanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan.